Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di video pembelajaran biologi. Perkenalkan, nama Bapak adalah Muhammad Ihsan Alawi, bisa kalian panggil Alawi. Hari ini kita akan membahas materi biologi kelas 10 mengenai pengantar biologi. Poin A adalah hakikat biologi dan tingkatan organisasi kehidupan. Sebelum kita mengetahui hakikat biologi dan tingkat organisasi kehidupan dalam biologi, maka hal pertama yang harus kita pahami atau kita ketahui adalah apa itu biologi atau apa arti biologi. Biologi terdiri dari dua suku kata, yaitu adalah bios atau hidup dan logos atau pengetahuan. Maka berdasarkan asal katanya, arti biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, adapun biologi sebagai ilmu, seperti yang kalian ketahui bahwa biologi termasuk bagian dari ilmu sains, bersama dengan kimia dan fisika. Ilmu sains adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran dan juga pembuktian. Maka dari itu, kalian harus tahu apa saja karakteristik biologi sebagai sains. Yang pertama adalah konkret atau nyata. Kenapa? Karena objek kajian biologi atau ruang lingkup makhluk hidup mencakup berbagai aspek kehidupan, baik dari tingkat sel hingga biosfer. Yang kedua, rasional atau masuk akal, atau bisa disebut juga logis. Hal ini dikarenakan dalam ilmu biologi itu berdasarkan hasil pengamatan yang logis atau masuk akal, sehingga tidak dibuat-buat dan jelas objeknya. Lalu yang ketiga adalah empiris, dapat dibuktikan kebenarannya melalui pengamatan, penelitian, atau eksperimen, dan juga dikaji dengan langkah yang sistematis atau berurutan. Lalu selanjutnya ada objektif. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran biologi itu bersifat benar apa adanya dan berdasarkan data-data hasil pengamatan tanpa terpengaruh oleh pendapat pribadi atau pendapat subjektif. Dan yang terakhir adalah akumulatif. Hal ini dikarenakan ilmu biologi akan selalu berkembang dan tidak stuck, sehingga akan mengikuti dengan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap tingkat organisasi kehidupan. Sebelum kita tahu apa saja tingkatan organisasi kehidupan, maka kita harus tahu dulu apa itu organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan merupakan susunan kelompok makhluk hidup, mulai dari tingkat yang paling sederhana hingga tingkat yang kompleks. Nah, ini adalah tingkatan organisasi kehidupan dalam biologi. Yang pertama adalah molekul, komponen yang paling kecil, lanjut ke organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan berakhir di biosfer. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tingkat molekul. Jika dua atom atau lebih bergabung melalui reaksi kimia, maka akan terbentuk partikel. Partikel inilah yang disebut sebagai molekul. Apa saja contoh molekul? Ada air, karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Nah, contoh permasalahannya adalah keberadaan virus. Keberadaan virus ini masih diperdebatkan. Apakah dia termasuk ke dalam makhluk hidup atau tidak? Karena dalam suatu posisi, virus dapat dikatakan sebagai molekul. Karena dia tidak dapat bergerak bebas. Tetapi di suatu sisi, dia juga bisa berkembang biak atau memperbanyak diri, seperti halnya makhluk hidup. Akan tetapi mereka harus berada di suatu inang atau organisme lain. Itu kita akan bahas di bab virus nantinya, di bab yang akan datang. Oke, selanjutnya adalah tingkat organel. Nah, organel sel adalah bagian penyusun sel yang tersusun dari berbagai macam molekul. Molekul tersebut adalah molekul organik yang memiliki satu atau lebih pekerjaan
untuk dilakukan di dalam sel. Sel ini akan kita pelajari nanti di kelas 11. Dan komponen-komponennya banyak sekali. Ada nukleus, atau inti, ada ribosom, mitokondria, dan lain-lain. Kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu tingkat sel. Sel sendiri adalah unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup, yang tersusun atas molekul-molekul dan organel-organel sel yang sudah tadi kita sebutkan. Nah, sel sendiri ada yang di sel hewan, dan ada di sel tumbuhan. Selanjutnya adalah tingkat jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Meliputi berbagai macam jaringan, fungsi macam jaringan, komponen penyusun jaringan, dan kelainan pada jaringan. Sama, jaringan ini akan kita bahas di kelas 11. Ada jaringan otot, jaringan ikat, epitel, darah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tingkat organ. Jaringan-jaringan yang berbeda ternyata dapat bekerja sama untuk suatu fungsi fisiologis yang sama untuk membentuk suatu organ. Hal ini meliputi asal-usul organ, macam-macam fungsi, kelainan, dan juga bagaimana caranya kita mentransplantasi. Nah, adapun organ-organ tersebut ada banyak ya. Ada otak, paru-paru, lambung, kandung kemih, ginjal, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke tingkat sistem organ. Berbagai macam organ yang membentuk suatu sistem demi keberlangsungan hidup organisme disebut sebagai sistem organ. Nah, contohnya apa saja nih? Seperti sistem pernapasan, ya, ada juga sistem peredaran darah. Gitu. Nah, jadi sistem organ ini terdiri atas organ-organ. Ada hidung, rongga mulut, faring, trakea, dan juga bronkeolus di paru-paru. Kalau misalnya peredaran darah ada jantung, ada arteri, ada vena yang membentuk suatu sistem. Makanya disebut sebagai sistem organ. Nah, lalu ada individu atau organisme atau spesies. Nah, organisme atau individu ini disebut sebagai organisme yang tunggal. Nah, contohnya bisa kita lihat ada animalia atau kelompok hewan dan juga plantae. Nah, itu adalah contoh daripada individu atau organisme. Nah, selanjutnya adalah tingkat populasi. Nah, dua atau lebih individu, suatu spesies yang hidup di suatu tempat pada waktu tertentu disebut sebagai populasi. Nah, ini contohnya adalah populasi rusa. Nah, selanjutnya ada tingkat komunitas. Tingkat komunitas ini adalah sekumpulan populasi yang berada pada waktu dan tempat yang sama. Jadi terdiri dari berbagai macam populasi. Ada populasi singa, populasi gorila, populasi jerapah, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sendiri ada dua jenis. Yang pertama ada ekosistem buatan, yang kedua adalah ekosistem alami. Nah, keduanya dibedakan berdasarkan proses terjadinya. Kalau ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibentuk oleh manusia. Contohnya apa? Ada kolam ikan, ada akuarium, waduk, sawah, empang, dan lain sebagainya. Lalu kalau ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk karena pengaruh alam. Seperti sungai, laut, dan juga gunung. Lalu selanjutnya ada bioma. Bioma ini adalah kumpulan ekosistem, baik tumbuhan dan hewan yang memiliki karakteristik atau ciri yang sama untuk hidup dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya apa saja? Ada bioma hutan hujan tropis, bioma hutan gugur, bioma stepa, ya, atau padang rumput. Ada bioma sabana, ada bioma gurun, ada bioma tundra, dan bioma taiga. Lalu yang terakhir ada biosfer. Nah, biosfer ini adalah lapisan kehidupan, di mana tempat hidup keseluruhan bioma atau seluruh organisme di bumi yang meliputi atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Litosfer itu adalah bagian laut, litosfer adalah daratan, dan atmosfer adalah ya udara ya. Nah, adapun kita akan masuk ke cabang-cabang ilmu biologi.
Nah, ada bakteriologi, ya, kehidupan tentang bakteri. Jadi di sini kita belajar tentang bagaimana bakteri itu hidup. Ada botani, kehidupan tumbuhan. Ada entomologi, kehidupan serangga. Ada paleontologi, makhluk hidup di masa yang lampau. Mikologi, ya, kehidupan jamur. Ornitologi, kehidupan burung. Lalu juga ada virologi, kehidupan virus dan juga dampaknya. Ada zoologi, kehidupan hewan. Sitologi, kehidupan atau komponen susunan dari fungsi sel. Ada morfologi, bentuk dan susunan luar makhluk hidup. Ada anatomi, struktur bagian dalam tubuh makhluk hidup. Ada histologi, fungsi jaringan tubuh pada makhluk hidup. Ada ekologi, tentang ekosistem. Ada evolusi, segala hal yang terkait dengan evolusi, ya. Ada fisiologi, proses dan fungsi tubuh, ya, makhluk hidup. Genetika pewarisan sifat. Taksonomi, aturan klasifikasi, dan terakhir ada bioteknologi. Nah, ini bisa kalian nanti sambil di pause. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Demikian, jangan lupa di like dan subscribe-nya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.